Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Ya, di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya investasi di kondisi yang sedang krisis. Di tengah pandemi COVID-19 yang membuat krisis ekonomi pada saat ini tidak menghambat kita untuk bisa melakukan investasi, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Meskipun kalau teman-teman ketahui bahwa di pasar uang dan di pasar modal ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, pergerakan marketnya itu nggak karuan. Terlebih lagi untuk saham yang jatuh sampai lebih dari 30%. Nah, bagaimana sih cara untuk investasi ketika ekonomi itu sedang bergejolak seperti saat ini? Tapi sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, ada syarat-syarat yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau terjadi krisis, itu pasti kondisinya sangat genting sekali. Dan kita akan membutuhkan banyak uang untuk melewati kondisi krisis. Nah, sebelum melakukan investasi ketika kondisi krisis, baiknya Anda harus memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, pastikan Anda memiliki dana darurat yang bisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan Anda selama kondisi krisis. Minimal dana darurat ini bisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan. Kalau lebih itu akan jauh lebih baik lagi. Kemudian Anda memiliki sisa dana atau Anda memiliki penghasilan ketika terjadi krisis. Entah itu penghasilan dari mana, yang penting halal. Contohnya, Anda memiliki penghasilan dari affiliate marketing, atau Anda memiliki penghasilan dari AdSense kalau Anda memiliki YouTube, atau Anda memiliki channel sosial media yang bisa Anda monetize, atau Anda memiliki penghasilan dari bidang lain yang tidak terpengaruh oleh krisis. Nah, setelah Anda memenuhi syarat-syarat tadi, Anda bisa lanjut lagi untuk melanjutkan ke tips bagaimana supaya kita bisa investasi ketika kondisi sedang krisis. Tips yang pertama, berinvestasilah untuk jangka panjang. Ketika ekonomi sedang krisis, tentunya pasar saham itu akan terjun bebas. Dan di kondisi seperti ini Anda tidak bisa melakukan investasi untuk jangka yang pendek. Itu pastinya akan mendapatkan rugi yang besar. Untuk melakukan investasi dalam jangka panjang, pastikan Anda menggunakan uang yang free atau yang tidak akan digunakan dalam waktu jangka pendek. Pasalnya, uang yang Anda gunakan itu akan dikunci di pasar saham dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kalau Anda menggunakan uang yang free atau uang yang dingin, itu akan membuat Anda lebih tenang dalam melakukan investasi ini. Percayalah, suatu saat kondisi ekonomi itu pasti akan membaik. Dan ketika Anda berinvestasi pada saat ekonomi sedang krisis, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan itu akan jauh lebih besar karena Anda membeli saham di harga yang sedang murah. Kemudian tips yang kedua, pilih dan tinjau ulang portofolio Anda. Di sini Anda harus memilih akan diinvestasikan kemana uang yang Anda miliki. Entah itu akan diinvestasikan ke saham blue chip yang lebih aman, atau Anda akan memilih investasi di saham-saham gorengan. Itu tergantung dari profil resiko masing-masing. Tapi saran saya lebih baik Anda investasikan ke saham-saham yang terbaik dengan fundamental yang bagus. Atau Anda juga bisa investasi di instrumen investasi yang lain seperti reksadana, deposito, obligasi, peer-to-peer lending, atau bisa juga di trading forex. Dan lakukan peninjauan ulang terhadap portofolio yang Anda miliki. Peninjauan ulang terhadap portofolio yang Anda miliki secara berkala itu wajib dilakukan sesuai dengan tujuan investasi yang selalu berubah-ubah. Karena masing-masing profil resiko setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari tujuan investasinya, usianya, dan tergantung dari kondisi market yang sedang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, melakukan peninjauan portofolio resiko itu menjadi sangat penting sekali. Kemudian tips yang ketiga, perhatikan momentumnya. Jika sudah memilih dan melakukan peninjauan ulang terhadap portofolio yang Anda miliki, mulailah untuk memperhatikan momentum dari pergerakan pasar. Penurunan pasar saham yang sedang diskon yang besar-besaran ini memberikan banyak kesempatan untuk Anda mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dan dalam jangka panjang, pasar saham pasti akan selalu rebound setelah terjadinya krisis. Kemudian tips yang keempat, tambahkan investasi Anda secara berkala. Ketika Anda mendapatkan uang, kemudian Anda menyisihkan uang Anda, nggak peduli berapa banyak uang yang Anda sisihkan untuk investasi, maka portofolio yang Anda miliki itu akan semakin berkembang dan berkembang lagi. Dan ketika kondisi sudah normal,
Anda akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena Anda menginvestasikan uang Anda itu ketika terjadi krisis, di mana ketika terjadi krisis itu harga investasi yang Anda beli itu sedang murah-murahnya. Dengan menginvestasikan uang secara teratur dan dalam jangka waktu yang panjang, itu akan membuat portofolio Anda semakin bertumbuh dan bertumbuh besar lagi. Dan keuntungannya yaitu Anda bisa membeli unit yang lebih banyak atau saham yang lebih banyak ketika harganya sedang murah. Kemudian tips yang kelima, tips yang terakhir, lakukan diversifikasi. Anda bisa mempertimbangkan instrumen investasi yang lain seperti di reksadana atau di deposito. Di reksadana dan di deposito ini itu bisa membuat kita mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang pendek meskipun hanya 0, sekian persen saja. Tapi dengan investasi di instrumen investasi ini Anda bisa gunakan untuk dana darurat yang bisa Anda butuhkan dalam jangka waktu yang pendek. Oke, seperti itu untuk tips kali ini. Dan sebagai penutup, kondisi krisis itu pasti nggak akan terjadi selamanya. Pasti suatu saat akan kembali lagi dan bakalan pulih, entah itu dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang cepat ya. Jika Anda membeli saham misalnya di harga ketika kondisi ekonomi yang sedang normal itu berada di harga 4.000 dan ketika kondisi sedang krisis harga saham itu berada di harga 2.000 dan Anda beli di kondisi sedang krisis, maka ketika keadaan kembali normal harganya bisa jadi akan lebih mahal dari 4.000. Dan kalau Anda beli pada waktu krisis, Anda sudah bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 100% di sini dari saham yang Anda beli ketika terjadi kondisi krisis. Gimana? Sangat besar kan keuntungannya? Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini, dan saya berharap semoga wabah ini segera berakhir dan saya yakin Indonesia mampu menghadapi pandemik COVID-19 ini. See you guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.